إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. الفاتحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Majun apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabehane puji. Lillahi ku tetep kagungane Allah Rabbil Alamin kang mengerani alam kabeh. Wa shallalan muga-muga paring tambah rahmat ta'zim Allah sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in alis kabehane. Amma ba'du ana puning dalam sawise bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Faqad rawa moko teman-teman cerita atau ngriwayatake At-Tabrani sapa Imam Tabrani. Nama aslinya adalah Salman bin Ahmad At-Tabrani. Jadi nisbat itu memang kadang ada yang dari nama desanya seperti Yai Hanan Al-Tangguli atau Al-Manggisi atau Al-Falaki. Banyak seperti itu. Bisa-bisa nanti umpama ada ulama dari Manggungan Al-Manggungi, Al-Lanasi Al-Beri. Siapa tahu. Min hadis Sufyan bin Abdullah, saking hadis Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, itu ada anunya. As-Saqafi kang bangsa Saqafi. Kultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, he Rasulullah. Iya itu termasuk alat munada. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Kul dawu sira limaring ingsun. Kul dawu sira limaring ingsun kaulan ing dawuh. Anta fi'u kang ngalap manfaat sapa ingsun bi kelawan kaul wa akli lan ngidikno sira. Ini termasuk bisa dikatakan karep tibi ya. Ya Rasul, saya minta pitotor, king sinyak benyak, itu seperti itu. Abjinah minta debu, king sinyak benyak. Katanya Sufyan bin Abdullah ini. Kemudian qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab ing lafat la taghdab aja muring sira wala kalan iku tetep keduwe sira aljannatu utawi swarga. Jadi ini dawuh yang singkat, padat dan tepat sekaligus menjadi penyelamat bagi umat yang bisa melakukannya dengan seksama dan cermat. Pendek apa? La taghdab walakal jannah. Cek ngosok begitu. Janganlah kamu marah, maka surga akan kamu dapatkan. Terus marah itu marah dek remah, maksudnya oleh marah sekali. Artinya marah yang tidak ada akhlakul karimahnya. Dia marah yang tidak pernah akhlakul karimah. Lu menggelit tapi dia dengan jengkeluk. Berarti ada kejelasannya. Yang penting jangan mudah marah.
Benih pas jangan diartikan pas tak marah sekali, tidak. Satu waktu salah satu sahabat ini ketika perang, musuh sudah kalah, sudah mau pedang, sudah mau dibunuh, begini kan. Kemudian musuh ini acopa, kena ke mukanya sahabat tadi. Kalau tidak Sayyidina Ali, Sayyidina Umar siapa ini? Saya lupa. Nggak jadi yang mau dibunuh. Lalu ditanya sama sahabat yang lain, kenapa gak jadi kau bunuh? Karena saya takut membunuhku ini karena marah, karena bukan diajli, bukan karena sabilillah, tapi karena saya takut ini karena saya pribadi, karena cobain wajahnya seperti itu. Jadi marah itu termasuk salah satu penghalang menuju surga, menuju ridha Allah. Makanya di sini Sayyidina Sufyan bin Abdullah ini minta debu ke Kanjeng Nabi. Debu itu yang pandai tapi sangat bermanfaat. Debu dengan Kanjeng Nabi la taghdab. Makanya kitab ini oleh adik saya dikasih nama La Taghdab Walakal Jannah. Ini penyusunnya namanya Agus Daniel Reza Halimi, atau kunyahnya ya, isim yang diawali oleh abun atau umun namanya alam kunyah alam lakob, kunyah apa lakob. Silakan buka di alfiyahnya itu. Ini Khadimul Mahad ya, Abi Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas ini adalah anak laki-laki pertamanya Ibrahim Al-Khawas. Namanya adik saya itu adalah Muhammad Agus Daniel Muhammad Reza Halimi Al-Bangsali. Adik saya ini, adik sepupu ini. Seperti saya dengan Mas Hanani. Jadi, tapi ini beliau begini, engkau tak ngarang Mas, saya tak ngarang nih, saya hanya menukil kumpulan-kumpulan itu begitu. Dinukil. Di sini terkait dengan la taghdab walakal jannah. Ngok merongo surga. Begitu. Memang salah satu debu ini ada termasuk ciri-ciri ahli jannah itu orangnya sumeh. Tahu sumeh kalian? Apa? Wajahnya ini dilihat menyenangkan. Tak ngok merongo. Apa ngok merongo bahasa Indonesianya ini? Dengeradeng. Sama dengeradeng. Tidak tak ngok merongo. Tidak marah melulu. Taklik mendelik begitu enggak. Jadi bahasa wajahnya itu menyenangkan, murah senyum seperti itu. Ciri-ciri ahli neraka itu apa? Ngomong melulu. Mendelik, senggol sekuni, ngamuk, senggol bacok. Itu ciri-ciri ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya santri itu jangan sampai senggol bacok, senggol sepuro. Itu santri. Yes, la taghdab walakal jannah. Warawalan cerita sopo Sufyan bin Abdullah. Warawalan cerita sopo Sufyan bin Abdullah aidon halimane fi musnad asy-Syamiyin, ing dalam kitab Musnad asy-Syamiyin, an Abdullah bin Ahmad bin Hambal, saking Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ini Imam Ibnu Hambal. Jadi ada kesamaan ya antara orang Arab dengan orang Madura. Dalam beberapa hal ini ada kesamaan. Yakni kalau dalam Madura nama bapak ini elang kalau sudah punya anak pertama. Kalau punya anak pertama namanya Abdullah, berarti bapak tadi dipanggil Bapak Bapak Abdullah, seperti itu. Hilang sudah. Di Arab juga sama seperti itu. Hampir sama seperti tadi Abu Ibrahim Al-Khawas. Ada sedikit kesamaan. An Amr bin Hafsin Al-Wasobi kan bungsu Wasobi Al-Hamsi kan bungsu Hamsi. Itu sakno dia.
Saknun itu setelah introduksi adalah kode singkatan dari hadasana. Hadasa ceritona ing kita, begitu. Jadi sana itu singkatan dari hadasana. Sana atau hadasana ceritona ing kita Muhammad bin Humair sapa Muhammad bin Humair an Ibrahim ni Abi Abalah saking Ibrahim bin Abi Abalah qala dawu sapa Ibrahim sami tu krungu sapa ingsun Umad Dardai ing Umi Darda. Dardai Darda. Nah, wajurobil fathati ma layang sorif malam yudof au yakuba da'al rodif. Isim ghair munsorif jirnya menggunakan fathah selama tidak ada idofah atau al. Tahaddasa nyritake hadis sapa Ummu Darda an Abi Darda saking Abi Darda annahu temen istune kelakuan annahu temen istune Abi Darda iku qala dawu sapa Abi Darda. Abi Darda bertanya minta sama Rasul, ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulla nuduhake sira nuduhno sira ni ing ingsun ala amalin ing atase amal. Ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amal yang yudkhilu mlebokake apa amal ni ing ingsun al jannata ing swarga. Ya Allah, ya Rasulullah, berilah aku atau tunjukkanlah padaku suatu amal yang bisa memasukkanku terhadap ke dalam surga. Faqala moko dawa Nabi Yusuf kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. La taghdab, ojo ngok merongok, ojo muring, ojo bendu sira walakalan iku kedue sira al jannatu utawi swarga. Wah, ini lagi-lagi bertemu dengan hadis la taghdab walakal jannah. Senggol ngapura, bukan senggol bacok tapi senggol ngapura. Enggak, kenapa enggak keren? Keren atau marah itu ada tempatnya. Kalau memang saatnya marah ya marah, tapi marah yang simpelnya, marah yang akhlakul karimah, marah yang ada tempatnya. Bukan marah yang nyelongok pedung pakai yang tete ya, bukan seperti itu. Wa fil Bukhari kueng dalam kitab Bukhari an Abi Hurairah utawi dawu an Abi Hurairah utawi dawu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah anna rajulan temen stune wong lanang qala iku ngucap sapa Rasul atau matur sapa rajul, ya Rasulullah, utusane Allah, mur perintah sira ni ingsun bi amalin kelawan amal wa aklil lan ngidikno sira. Qala dawu sapa Rasul, nah ini lagi-lagi la taghdab, aja muring sira. Suma ada nuli baleni sapa rajul alai ngatasi Rasul. Faqala mongko dawu sapa Rasul, la taghdab, aja muring sira. Ini sudah bertemu lagi dengan la taghdab. Ngoso, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung. Makanya dalam dunia pesantren ya, yang dinamakan gini ya, yang murabbi ruhina itu tidak cukup hanya sekedar mengajarkan nahwu shorof, namun bagaimana mengajarkan kebijakan bagi kita. Karena dalam suatu redaksi dalam itu mansa, dalam Jahrul Maknunnya ada mansa limal anamu min lisanihi wa yadihi fa muslimun lisanihi. Orang mukmin sejati itu orang yang orang lain selamat dari
kebijakannya, dari kekuasaannya, dari pengaruhnya. Selamat itu artinya aman. Itu begitu. Jadi tidak sakar PDW. Harus bijaksana. Ghadab itu bisa disetir oleh hati. Makanya hati ini harus selalu hidup. Silakan kalian main game. Al-gimu tawi game pawanya. Al-gimu tawi game al-mobiliyu kang bangsa mobil, al-jinu kang bangsa lejen pawanya. Lah bak saya ko ora apa-apa, apa mbelejen. Iza kana ring dalam ari kalane ana ma'ahu iku sertane mobil lejen. Zikrullahi apa zikir Allah. Tidak masalah. Bagi gamer-gamer silakan, selama hatinya hidup dengan zikir. Allah. Itu ya masalah. Tapi butuh latihan. Dilatih hatinya ini. Di antara cara menghidupkan hati dengan baca Quran. Di antara salah satu fadilah membaca Al-Quran ba'da sholat bin nazar. Baca Quran setelah sholat bin nazar. Ini sering saya ulang-ulangi. Kok diulang-ulang terus, Mas? Apa gak ada topik yang lain? Bukan ada topik yang lain. Sekarang begini, nasi yang kalian makan, yang dimakan sekarang dengan yang dimakan besok sama apa tidak? Sama-sama nasi. Kenapa Pak nasi? Karena nasi yang kemarin beda dengan nasi yang sekarang. Sama. Mubtada mulai di jurmiyah sampai di alfiyah adalah isim yang dibaca isim ma'rifat di awal kalimat dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Tapi kenapa diulang-ulang? Karena bisa jadi kadar barokahnya berbeda. Bukan barokah kitabnya, tapi ketika kita ngaji jurmiyah duketondu dengan tak ikhlas, maka diulang lagi. Seperti itu namanya pitutur. Nah, terus Pak di mana gila? Bukan itu gila. Nggak terpain dah ini. Jadi selalu diulang-ulang, zikirnya belajar diulang-ulang, hatinya dijaga. Nah, termasuk ini membaca Quran fadilahnya setelah sholat di antara fadilahnya ya. Ini yang saya rasakan bisa mempermudah hafalan. Gampang hafal, tak gampang lupa. Syaratnya satu, apa lagi? Dia mau tak apa lagi, tak akan hafal saja. Ada tojuk saja manggut. Tidak perlu hafal. Hafalkan. Penunjangnya yang harus ditunjang apa diantaranya? Baca Quran setelah bin nazar, walau ayatan, walau suratan. Itu saya ngambil Al-Fatihah hanya setelah sholat. Mau tak bepergian bagaimana, Mas? Kalau waktu bepergian ya pakai handphone itu ya harus ada aplikasi Al-Quran. Jangan ada aplikasi game toh. Harus ada aplikasi Al-Quran. Tidak masalah, ada gamenya tidak masalah. Game yang mendidik. Tapi jangan sampai tidak ada aplikasi Al-Quran. Antisipasi ya, ini hanya sekedar saja. Kalau malaikat tanya apa itu cok? Dia maknuku HP melolok. Ajuna tak teliti malaikat abdin HP itu bukan cuma al-mobiliyu al-jiniyu. Ini aplikasi Al-Quran dan tafsirnya. Bagus. Ini kalau kita analogikan dengan bahasa kita ya seperti itu mungkin. Dia pakai handphone. Begitu. Ini loh, kok ini. Cepat apalan, tak gampang
Kelepain. Syaratnya satu, apa? Hafal lagi. Gimana tak hafal lagi? Kalau benar doa, itu apa lu tak apa lagi? Itu. Nah, itu diantaranya. Ini bagi santri ya, butuh yang seperti itu. Jangan hanya mengandalkan otak. Kembali kepada murabbi ruhina, ruh, hati. Walaupun bukan berarti ruh itu adalah hati, enggak ya. Artinya begini, santri itu pendidikannya ya tidak cukup nahwu fikih, nahwu fikih tidak cukup. Tapi bagaimana nahwu sorof fikih dikelola sedemikian rupa menjadi buah ya, yang menjadi sesuatu yang sesuatu tersebut bisa menyebabkan hati kita tuh semakin baik. Karena banyak orang korupsi itu tahu hukumnya haram. Banyak orang-orang yang na'udzubillah tak bojong baca kitabnya itu enak. Kenapa? Karena ilmunya tak tembus. Hanya di luar saja, enggak dimasukkan dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah satu waktu itu apecet. Bahasa Indonesianya apa? Pijat. Ketika antri saya jagongan dengan, saya ingat lupa, kayak pernah ketemu orang ini gondrong tak pakai lebur atau tuan. Jagongan padolil banyak dalilnya. Betul ini banyak dalilnya. Ternyata alumni salah satu pesantren terbesar di daerah timur sana. Dalilnya enak, tapi ngakunya begini, ini karena pergaulan. Abdina, salah pergaulan di sini. Gitu. Setelah pulang dari pondok, teman-teman saya itu teman-teman tak bojong, teman-teman yang mursal. Akhirnya kok Abdina tenorong. Makanya kalau sudah di rumah, jangan berteman dengan sembarang teman. Gula sesendok kini apolong ambil kopi secebok pahit manis pahit hilang gulanya. Hati-hati seperti itu. Kek Abdina alhamdulillah potobut semakin anak Abdina pondok kasar. Wah, Abdina pernah di penjara ya. Mondolillah. Bahkan saya memahami satu dalil itu dari orang ini. Ada paham dari orang ini. Ternyata dia mondok lebih 5 tahun, kurang lebihnya 5 tahun ke atas. Ya paham kalau itu ada dalil nazuman banyak yang ingat masih lebih jagungan saja. Wah keren. Gondrong, bertato, nazuman hafal, dalil banyak yang hafal, baca kitabnya enak, teorinya banyak yang enak. Jadi na'udzubillah min dzalik. Untuk ghadab ini adalah salah satu penyakit hati, mudah ghadab itu. Makanya ujian terbesar itu inilah hati kita. Wa akhrajalan ngetokake ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi ini. At-Tirmidzi ini nama suatu kota daerah. Nama aslinya orangnya ulamanya adalah Abu Isa. Nama aslinya lagi kunyahnya Abu Isa. Nama aslinya adalah Muhammad bin Isa bin, terus diteruskan itu ada di bawahnya itu. Abu Isa, bapak Isa. Berarti punya anak namanya Isa. Bapaknya Abu Isa ini namanya juga apa? Isa. Kalau Arab kan biasa kan, nama bapaknya nanti diambil, nama kakeknya diambil, nama cucunya biasa. Kakeknya bahwa namanya Ibrahim, punya anak namanya Muhammad punya dikasih nama Ibrahim lagi. Ibrahim punya anak namanya Muhammad lagi.
Akhirnya bingung gitu. Hanya banyak lakop banyak kunyah gitu, begitu. Ya Tirmizi ini nama suatu daerah, sama dengan Al-Lanasi, Al-Gondangi, Al-Coplongi, Al-Curabem, Angel, Al-Curabem Beni. Yang asik ya Al-Tangguli, Al-Manggisi, Al-Bangsali itu asik. Al-Lanasi lumayan lah. Mintori Ki Abi Husain, saking dalane Abi Husain ana temen istune. Kelakuan kala dawuh ana temen istune Abi Husain. Kala iku dawuh sapa Abi Husain, ja'a taqara julun sapa wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mungkonu limatur sapa rajul, ya Rasulullah, Rasulullah, alim. Ini kalau arti lengkapnya kulo aturi, ada kulo aturi. Maduranya tak langkong ngereng ya toren ajunan adebu ke abdinna. Lanjenggel bingung nulis kakek. Tak langkung alim kulo aturi atau mulang panjenengan ni ing ingsun atau meruh nutuan ni ing ingsun syai'an ing suwi-wici. Wala tuksir lan ojo ngakeh-akeh atau ampun ngakeh-akeh tuan. Bulan abdinah keng jeknya benyak. Ya kalau betipi. Minta debu keng debu jeknya benyak. Ya karena Rasul itu memang bijak. Ya memang dikasih sedikit betul, sedikit. Namun berbobot. Alaiya ing ngatasi ingsun. La ali menawa ingsun. Ui ku ngrekso atau faham sopo ingsun hi ing syekh. Ajarkanlah sesuatu tapi jangan banyak-banyak terhadapku. Siapa tahu atau supaya saya bisa memahaminya. Qala dawuh sapa Rasul, la taghdab, ojo muring sira, atau la taghdab ing lafaz la taghdab ojo muring sira. Farod dada mongko miter-miter, asalnya miter-miter. Sopo rojul, zalika mengkono alim ni, alaihi ngata alim ilairi, alaihi ngata sekanjeng Nabi. Miraron kelawan bola bali. Miraron kelawan bola bali kulu zalika utawi sekabehane mengkono rodada zalika yaqulu iku dawuh sapa Rasul la taghdab ing lafat la taghdab. Nyaman mun selempir cuma telo beris ya. Di beris memang hari hatam ya. Targetnya 10 tidak boleh terlalu cepat hatam. Lebih tak oleh terlambat hatam. Namun cepat gelup tak nyaman. Abit gelup tak nyaman. Tedung cepat gelup tak nyaman. Tedung abit gelup tak nyaman. Dengset. Yang sedang saja. Tanggal 10 insyaallah. Tanggal 20. La tahdub, lagi-lagi janganlah mudah jangan mudah marah. Ada apa di balik marah? Jelek memang. Senggol bacok itu jelek. Senggol ngapura itu yang baik. Yang baik. Wa akhro jalan ngetoake hadis Ahmad sapa Imam Ahmad fil Musnad, yang dalam kitab Musnad Imam Ahmad an Abdullah ibni Amr, saking Abdullah bin Amr annahu temen istune Abdullah bin Amr sa'alaiku takon sapa Abdullah bin Amr Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada yungkidhuni min ghadabillah.
Madza yungkizuni, madza utawi apa suwi-wici yungkizu iku nyelametake apa mani ingsun. Ya Rasul, apa yang menyebabkan aku selamat? Min ghadabillahi, saking bendune Allah. Apa yang menyebabkan saya bisa selamat? Atau sesuatu apa yang bisa menyelamatkan saya dari ghadabnya Allah, dari murkanya Allah? Qala dawu sapa Rasul, la taghdab, ojo muring, atau ojo tendu sira, ojo muring sira. Jadi lagi-lagi jangan ghadab, jangan muring. Sudah berapa hadisnya? Banyak ya? 1, 2, sudah berapa hadis sudah yang menjelaskan la taghdab walakal jannah. Simple kan? Namun tak kebioreng bisa. Kan seperti itu. Simple namun tidak semua orang bisa. Karena memang harus dilatih. Rokokan saja loh harus latihan. Enggak pernah rokokan ya paling enggak apa itu. Enggak tomang aja. Semakin hari semakin nyaman. Akhirnya sepeda motoran dengan rokokan bisa. Marah juga seperti itu. Butuh dilatih. Dihilangkan tidak bisa, tapi harus dilatih. Dihilangkan dengan punya sifat marah tidak bisa. Mana sudah? Lanjut. Warawalan cerita Syekhoni sopo Imam Bukhari Muslim. Kalau dalam hadis istilah Syekhoni ini adalah Imam Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh kitab Bukhari, atau yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini tingkat kesohihannya nomor 1 dibandingkan kitab-kitab hadis yang lain. Ada berapa ribu hadis di sana. Dan penyeleksiannya ini betul-betul otentik. Ya, otentik. Betul-betul berhati-hati, betul-betul valid betul. Pernah salah satu diceritakan begini, ketika beliau begini, diantaranya yang begini, umpama kalian dengar Dul dapat kabar dari Umar umpamanya, Dul kok mereng dari Umar encaan kopi nyaman. Iya tak? Iya. Dititip betul sama Dul ini. Dari siapa? Dari Umar. Teliti, Umar itu bagaimana Umar ini? Oh, Umar dicarpakan. Berarti hadisnya ada tidak masuk sudah. Bahkan pernah begini. Ketika diteliti rawi tersebut ketika mega itu mau menangkap ayam. Biasanya pakai jagung kan? Orang di rokok. Tapi kalau ini ayam pakai jagung. Ayam beri rokok tidak mungkin mau. Ketika ayamnya nyanter mendekat, ayamnya dipegang, jagungnya tidak dimakan. Ini berarti kan PHP ke ayam. Ngeprank ayam. Itu sudah tidak masuk hadisnya, sudah termasuk rawinya tidak dianggap rawi yang apa istilahnya, rawi yang sikoh, yang terpercaya. Jadi hadisnya betul-betul hadis Bukhari Muslim. Pertama Bukhari, Muslim terus. Banyak, ada berapa tuh? Kutubus sittah. Fi sahihaihima, yang dalam kitab Sahih Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Foto ada, petapa agak tak sokok tak koper. Oke. Kalau kau ada sabar dulu. Cek macam dir.
Bismillahirrahmanirrahim. Annahu temen istune Abi Hurairah iku kala dawuh sapa Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ono ini. Laisa ora ono asyadidu sapa wong kang kuat. Bisurati iku kuat bantingane. Wa innama syadidu angin pestine utai wong kang kuat allazi kuwong yamliku kang bisa ngendaliake atau kang bisa miliki sapa allazi nafsahu ing hawa nafsune allazi indal ghadabi ing dalam nalikane murid. Hadis yang dijamin kesohihannya, bukanlah orang kuat, ialah orang yang pentrake akeh. Bukan. Tapi wa inna masyadid, orang yang kuat, orang yang hebat ialah orang yang bisa mengendalikan marah. Orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia marah. Itu adalah orang yang kuat. Jadi orang hebat ini bukan orang yang selalu menang ketika berperang. Bantingan ya, di sini bantingan. Bukan orang yang selalu kuat, selalu menang, enggak, bukan. Tetapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Karena kalau enggak bisa emosi, kalau enggak bisa mengendalikan emosi, bahaya sekali ini. Contohnya saja, contoh simpelnya. Biasanya kan di jalan-jalan itu banyak penarikan amal, ya kan? Sendiri aja, onta laki, sendiri baru onta laki. Ngereng pak. Lebet. Seret. Tak nyabut peste. Salah langsung ku angkat. Sepeda motor mapan. Tak ndek amal. Amal pak, cek lebet menolok. Nggak mau kenjak reng. Saya boleh tempat yang turun. Senggol banget. Akhirnya burung tak narik amal, akhirnya tahlilan acara mati selesai. Itu makanya yang sopan, jangan mudah mah. Contoh lagi ramah tamah ya, banget ramah tamah. Ketika masuk Indomaret biasanya nih Alfamart. Selamat siang, silakan berbelanja, kan gitu kan. Dan bahasanya bagus lagunya. Selamat siang, selamat berbelanja, selamat datang kembali di rumah, udah pesen lagi. Ini kadang yang mempraktekkan ini justru non santri kadang ramah tamah, ramah. Burung tak meleh, tanya melolo, tidak apa pak, tidak kenapa, larut lagi, ya. Burung tak meleh, tanya melolo, melenjuk ben. Nah, ini ada jangan mudah marah. Nah, jadi orang yang hebat itu bukan orang yang selalu menang ketika bertempur, bukan. Tapi orang hebat ialah orang yang bisa ngatur emosi. Wa akhrajalan ngetoaking hadis Ibnu Abi Dunya, sopo Imam Ibnu Abi Dunya fi Qada'il Hawaij yang dalam kitab Qada'il Hawaij. Wat Tabrani dan Imam Tabrani fi salasati yang dalam kitab As-Salasa. Qala dawu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini, ini fi salasati ini wa akhraja selulang lagi wa akhrajalan ngetoake ing hadis sapa Ibnu Abi Dunya fi Qada'il Hawaij yang dalam kitab Qada'il Hawaij wa Tabrani Imam Tabrani fi salasati yang dalam perkara telu. Tapi di sini enggak dikutip sama adik saya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Man utawi sapane wong kafai ku nyegah sapa man ghadabahu ing muringi man yo sataro mongko nutupi Allah sapa Allah auratahu ing aibe man.
siapa orang yang mencegah marah, atau siapa orang yang bisa mengendalikan emosi, ya, atau bisa mencegah marahnya, maka oleh Allah kejelekannya akan ditutupi. Itu topeng. Siapa yang oleh Allah kejelekannya ditutupi? Ialah orang yang bisa mengendalikan atau bisa mencegah emosinya. Begitu. Jadi bukan orang yang begini, benda ini. Orang siapakah yang oleh Allah ditutupi? Begini ya, masing-masing dari kita pasti punya kejelekan. Namun alhamdulillah oleh Allah kejelekan kita ini ditutupi, sehingga orang ini banyak hormat pada kita. Mon santre, mon hataman, mon jeng santre boin, baru kan rajin. Iya, santri terlihat bagus, oleh Allah ditutupi. Padahal banyak santri yang macam melolo, ya kan? Tapi alhamdulillah oleh Allah aib-aib itu tertutupi. Karena namanya santri juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Namun santri itu sudah berada pada tahap belajar menjadi orang baik atau menjadi orang bagus. Wa fil asairan iku ing dalem dawe sahabat. Qala utawi dawuh qala dawuh Ja'far bin Muhammad, sapa Ja'far bin Muhammad, al-ghadabu utawi ghadab miftahu kulli syarrin wallahu a'lam. Ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.